masuk ke tahap inti acara, yakni acara tausiah sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Ustadz Muhtar Effendi, SPDI MPD, selaku pengasuh Majelis Taklim Darul Mustafa. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang kerja dengerin azan, sholat berjamaah di Masjid Jalan Tubagus Wandi. Jauh amat, terserah saja. Bilang cakapnya yang kompak dong. Pulang kerja dengerin azan. Oh, gitu dong. Nih iman itu harus totalitas, jangan cakep, tangannya lemes, mulutnya ketutup. Oh, matanya melotot, mulutnya mingkem, apalagi pakai masker. Siapa yang cakep? Pulang kerja dengerin azan, sholat berjamaah di Masjid Jalan Tubagus Wandi. Oh, ada yang masih ngantuk, ini mukanya. Ada yang goyang-goyang, ini begitu ya. Jadi masih nampak wajah-wajah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang saleh. Agak semangat, pulang kerja dengerin azan, sholat berjamaah di Masjid Jalan Tubagus Wandi. Hati bahagia dalam acara pertemuan membangun ukhuwah bersama Muhtar Effendi. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahu adzim. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Serang, Bapak Haji Muhammad Najih SPD MPD. Kalau melihat dan mendengar dari sambutan beliau, insya Allah pada saat ini kita merasakan sekolah terasa pesantren, karena kita semuanya berada di acara pesantren Ramadan. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kekuatan, amin, diberikan kesehatan, amin, diberikan umur panjang, amin, rezeki yang berlimpah, amin. Insya Allah sudah persiapan THR lebaran, amin. Yang saya hormati Pak Ustadz, Pak Kiai, ini sahabat kakak saya, ada Pak Ustadz Hudari dan juga Pak Ustadz Sayuti. Mudah-mudahan pembina kerohanian senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, amin. Bapak Ibu Dewan Guru dari SMA Negeri 1 Serang,
yang mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, amin. Allah berikan kesabaran, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Karena kita semua sering buat kesal sama guru-guru, betul apa enggak? Enggak, apa betul? Jangan di situ, kitanya suka nawar-nawar, suka ngeyel. Padahal kita nggak tahu persoalan guru-guru dari rumah, dari jalan banyak sekali. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendoakan untuk guru-guru tercinta kita senantiasa menjadi guru-guru yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Beda kalau orang didoain senyum. Kalau didoain senyum berarti kena tuh chemistry-nya. Kalau yang ngedoain gak senyum, ngedoain tapi melotot aja. Amin. Boro-boro latihan. Gak cepet pensiun, gak cepet pindah. Tapi insya Allah di tempat ini kita semuanya doakan, saling mendoakan. Amin ya rabbal. Adik-adik SMA 1 Serang, para peserta kegiatan Semarak Ramadan, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Bentar lagi mau lebaran. Mau lebaran badannya sakit mah? Mau ketika orang-orang takbiran kita berbaring di rumah sakit mau? Mau ketika lebaran ibu kita meninggal dunia mau? Mau lebaran ketika bapak kita kecelakaan mau? Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki, perempuan. Survei membuktikan perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ada 2 hal. Yang pertama, laki-laki perbandingannya betul dengan perempuan cukup banyak. Jangan sampai ada juga satu ciri kiamat yang menandakan banyaknya kaum wanita di akhir zaman. Lepas dari persoalan itu semua, siapapun di antara kita saling mendoakan ikhtiar kita untuk menjadi peserta terbaik di bulan Ramadan ini, menjadi siswa-siswi yang senantiasa memberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal. Jalan-jalan ke Palembang, pergi ke pasar, beli baju lebaran. Udah punya baju lebaran? Kasihan. Jalan-jalan ke Palembang, pergi ke pasar, beli baju lebaran. Terus kita senang hadir acara Ramadan, insya Allah bertemu dalam acara pesantren Ramadan. Dipaksakan banget nih. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kesempatan yang mulia dan bahagia ini, saya senang bertemu dengan para adik-adik saya. Boleh saya panggil adik-adik? Boleh panggil saya adik-adik? Boleh? Saya betapa senang ketemu di sini karena 2008, 2009, 2010 saya termasuk orang yang rutin pada kesempatan ini berkunjung di sekolah yang dicintai ini. Jadi insya Allah ketemu lagi dengan adik-adik, ketemu lagi dengan sekolah, masih hafal betul saya ruangan-ruangan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kerinduan saya melepas para rasa kangen ini senantiasa menandakan kecintaan saya pada sekolah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dari sekolah ini lahir generasi-generasi Quran, amin. Mudah-mudahan dari sekolah ini gak lahir generasi-generasi ulama, amin. Mudah-mudahan dari sekolah ini banyak melahirkan kader bangsa dan kader ulama. Insya Allah kita doakan, walaupun acaranya pesantren Ramadan, keluar dari pesantren Ramadan, insya Allah kita bertambah keilmuan dan pengabdian kita untuk agama Islam, insya Allah. Syukur alhamdulillah, ini patut kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kesempatan yang mulia ini. Apalah jadinya kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk hadir di tempat ini. Bisa saja kemarin kita punya rencana untuk bertemu, tapi suatu saat ada
ada gangguan dan berbagai macam persoalan, ujian dan tantangan yang menghambat kita untuk bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan semua, kita berdoa. Allahumma ij'al hada. Angkat tangannya. Ayo angkat tangan bagaimana? Ada di sono angkat tangan begitu tuh. Ngapain? Dengan tangan. Angkat tangannya, kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hada jam'ana jam'an marhuma wa tafarruq min ba'dihi tafarruqan maksuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini didasari dengan kasih sayang, dan jadikan perpisahan kami dengan penuh penjagaan. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Rasul kita, kedua kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia dan bahagia ini, dengan wasilah panitia, para ustadz, para kiai, dan juga para pembina, Allah pertemukan kita dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini adalah bulan Ramadan. Allah jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Pertanyaan yang mendasar, kita kadang menyebut, kenapa Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan berkah? Kenapa Ramadan ini menjadi bulan yang dicita-citakan oleh para umat Islam? Kenapa Ramadan ini menjadi bulan-bulan yang diinginkan oleh umat muslim? Karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Pertanyaannya, kenapa bulan ini bisa berkah? Ini yang melatar belakangi sebelum kita naik ke satu materi. Bulan ini penuh dengan keberkahan. Mari kita lihat hadis Rasul yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru li ashabihi. Rasul mengumpulkan kepada para sahabatnya, memberikan satu kabar dan cerita gembira. Ja'akum syahrul Ramadan. Apabila datang bulan Ramadan, syahrul mubarakun, menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi berkahnya bukan gara-gara penjual bonteng timun sur. Berkahnya bukan jual kerupuk ambak. Oh, kerupuk ambak. Warnanya kuning, lebar-lebar, pakai sambal kacang. Halo, udah ngebayangin? Jangan-jangan kopinya begitu lagi deh, sambil nonton sinetron cemilan. Ada yang belum nyobain? Boleh, silakan pesen nanti COD-an kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi ada satu hal yang membuat kita bahagia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab kemarin meminta, ya Allah, barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Meminta, ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Cita-cita orang-orang yang beriman ingin hidup berada di bulan Ramadan. Sekarang kita sudah hidup di bulan Ramadan. Ada apa keberkahan yang ada di bulan Ramadan? Lanjutnya hadis Rasul yang telah diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa katanya? Iftaradha alaikumus siyamah. Yang pertama, Allah fardukan untuk kita semuanya agar kita berpuasa. Itulah yang membuat Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Kalau orang yang gak puasa, kalaupun ada di bulan Ramadan, yakin dan percaya tidak akan mendapatkan keberkahan. Di sini puasa atau tidak? Puasa enggak? Puasanya puasa gedang atau puasa au-au? Puasa gedang apa puasa au-au? Kalau puasa au-au udah ngancem. Buka jam berapa ini? Dari sekarang itu barang untuk buka umpetin. Wah, ada Indomie rebus, simpan buat buka. Wah, ada susu, simpan buat buka.
Agenda ketika buka, wih, banyak di meja. Kolak dua, kolak ulang kali. Kolak apa lagi? Ayo ngomong. Yang biasanya kita kalau pas buka puasa itu ngancem kemana-mana. Coba kata bintul. Otistik. Kolak apa lagi? Sukang. Es campur, es loblok, es doyok, es joger. Ada yang ngancem-ngancem begini nih. Siapa yang ketika buka puasa suka ngancem-ngancem? Di gorengan, masih juara pertama gorengan. Nah, ini puasa semua nggak? Ya benar. Ini kelihatan dari alisnya ada yang nggak puasa juga nih. Tapi insya Allah yang namanya perempuan ada aja halangannya. Tapi kita berhusnuzon, mudah-mudahan karena halangan juga puasa mendapatkan pahala berpuasa. Amin ya robbal alamin. Jadi Allah fardukan kita untuk berpuasa. Pantas Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena di bulan ini Allah fardukan kita untuk berpuasa. Jelas? Jangan coba-coba mencuri-curi kesempatan untuk tidak puasa. Dulu sempat ada orang di sini mencuri-curi kesempatan agar tidak puasa. Orang berbiung puasa dulu, puasa itu bibirnya basah, dan bibir basah mengapa biar gak kering. Pakai apa? Pakai lipstick. Kan kalau cewek bibirnya basah kadang nggak pede betul, kalau cewek bibirnya kering nggak pede betul. Tetap-tetapin ngacari sepeda motor. Allah fardukan kita untuk berpuasa. Yang kedua, kenapa bulan ini penuh dengan keberkahan? Yang kedua, menurut hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yuftahu alaikum babul jannah. Allah buka pintu kebaikan. Allah buka pintu surga. Jadi pantas di bulan ini banyak orang termotivasi untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena di bulan ini Allah buka kesempatan untuk orang berbuat baik dan masuk surga. Singkat cerita saja, karena kita akan berbicara materi tentang itu. Materinya menjadi pelajaran yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang membuat Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan, yang ketiga adalah watulaku abwabal jahim. Allah tutup rapat-rapat pintu neraka. Jadi di bulan ini Allah tutup rapat-rapat pintu neraka. Kemaksiatan dan kebaikan, lebih banyak orang senang melakukan kebaikan. Betul? Kenapa? Karena Allah buka pintu surga. Yang keempat apa? Yang keempat yang membuat bulan ini penuh dengan keberkahan, waktu tentu syayatin. Allah ikat para setan-setan. Tapi ada setan dari kalangan manusia sudah diikat, masih aja berusaha keluar. Betul? Ada ngebohong jalan terus, ngebully temennya jalan terus. Betul? Makanya insya Allah mudah-mudahan di Ramadan ini pahala kita akan penuh, sempurna, mendapatkan pahala Ramadan. Dan yang terakhir, kenapa bulan ini penuh dengan keberkahan? Fihi lailatul khairun min alfi syahr. Di bulan ini Allah jadikan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apakah itu? Masya Allah. Ini muridnya Ustaz Sayuti dan muridnya Pak Budari, muridnya para guru udah hafal semua. Malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Yang amin 3 orang doang. Itu juga kalau dipaksa baru didorong. Yang amin 7 orang doang. Mudah-mudahan malam di bulan Ramadan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin. Jadi seperti itu. Jadi ada pertanyaan
Jibril yang menjawab itu semuanya. Kalau ada pertanyaan, kenapa bulan ini penuh dengan keberkahan? Karena ada 5 hal di bulan ini terjadi. Tarawih tidak pernah ada di bulan Syawal, betul? Ada tarawih bulan Syawal? Wih, tarawih. Ngapain lu tarawih? Wah, tapi alhamdulillah tarawih ada di bulan Ramadan. Makanya itulah kesempatan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita mendapatkan kemenangan di bulan suci Ramadan. Baru pertanyaannya adalah menjadi pelajar yang dirindukan oleh Allah. Lihat Al-Quran surat Al-Imran ayat 30. Ayat 31. Apa kata Allah firmankan di dalam Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kita ini sebagai pelajar yang mau dirindukan oleh Allah, yang mau dicintai oleh Allah, yang mau beriman kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, Rasul kita siapa? Muhammad. Nabi yang keberapa? Berapa jumlah Nabi dan Rasul? Berapa? Semuanya berapa? Berapa? Mau satu-satu apa ditunjuk? Mau keroyokan apa bareng-bareng? Mau satu-satu apa bareng-bareng? Betul juga, oh pengen bareng-bareng. Iya Pak Ustaz, karena al-jama'atu rahmatul bisbah. 240 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Yang pertama Nabi, yang kedua Nabi, yang ketiga Nabi, yang ke-24 Nabi, yang terakhir Nabi Adam, Idris, Ibrahim, Yusuf, Ayub, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, terakhir Nabi Muhammad. Tuh sama-sama kita hitung, angkat tangannya Nabi dan Rasul. Satu, angkat suaranya biar kita pastikan kita ini adalah menjadi seorang pemuda muslim yang senantiasa menghafal Nabi dan Rasul sebagai bentuk keimanan dan kecintaan kita kepada Rasul. Untuk menjadi pribadi yang dirindukan oleh Allah, kita harus senantiasa fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nama Nabi dan Rasul? 20. Mau satu-satu atau barengan? Satu-satu atau barengan? Angkat tangannya, kita berhitung sama-sama dan angkat suaranya. Yang gak ada suaranya berarti dipastikan dia ragu dan tidak hafal. Kalau tidak hafal, dia suruh maju bertemu dengan saya. Sebelum acara ini selesai, dia gak boleh duduk. Satu, dua, tiga. Adam,
tangannya beda. Kenapa? Ini tangannya baru 12, mulutnya udah 24. Tapi nggak masalah. Ini adalah bagian kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah. Rasul telah banyak memberikan contoh kepada kita semuanya. Kalau kita mau dirindukan oleh Allah, maka fattabi'uni, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus diikuti dari Rasulullah? Apa yang harus diikuti oleh Rasulullah? Lihat dalam kitab Hadis Arba'in disebutkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayni wa in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara besar yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Apalagi jadi pelajar yang galau, pelajar yang begana, gelisah, galau, nilainya gara-gara nilainya jelek palang, gara-gara nggak dapat jajan sama orang tuanya palang, gara-gara terlambat datang ke sekolah sampai pingsan. Kenapa? Karena banyak pelajar sekarang yang terkadang memiliki imunitas yang lemah. Maka kita harus percaya dan yakin kalau kita tidak mau galau hidupnya, kalau kita hidupnya mau optimis, kalau kita hidupnya mau mendapatkan kebahagiaan di masa yang akan datang, maka kita harus berpegang teguh kepada dua hal. Apa yang pertama? Al-Quran. Yang kedua sunnah Nabi. Kan enak tuh rumusnya begitu. Mau cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Bagaimana cara mengikuti Nabi? Ikuti apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi? Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, kalau kita menjalankan sunnah Nabi, yakin dan percaya kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Betul? Saya tanya, Quran, nanya lagi nih, Quran surat yang pertama diturunkan surat apa? Al-A'la. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 6. Dasar lulus. Bergeser saya ke sebelah kiri. Aduh, mana nih? Bisa yang depan, bisa yang tengah, bisa yang paling belakang. Oke. Baik, kita tanya yang berkerudung krem. Halo. Al-Fatihah berapa ayat? Al-Fatihah 7. Ekspresinya kayak orang ketiba durian. Berapa ayat? 7 ayat. Baik, selanjutnya surat Al-Ikhlas berapa ayat? Jangan sama. Berapa ayat? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas 1. Qul huwallah. Berapa ayat? Survei membuktikan 4 ayat betul? Betul? Oh, ada yang bilang ada 7 ayat. Tersesat. Alhamdulillah, luar biasa. Ini untuk memastikan saya bahwasanya saya ini sebagai kakak ketika melihat adik-adiknya mengerti dan memaham Al-Quran, insya Allah betapa bahagianya saya. Apalagi kepala sekolahnya, apalagi pembinanya, apalagi guru-guru semuanya. Apa yang diberikan oleh para guru-guru untuk kita semuanya, insya Allah menjadi jariah dan amal soleh untuk mereka semuanya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Jelas. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah, maka yang akan didapatkan adalah dirindukan oleh Allah. Apa kata Allah? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta sama kita. Mau dicintai sama Allah? Kalau kita berpegang teguh kepada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yakin Quran kita baca, hadis kita lafalkan, sunnah Nabi kita jalankan, maka Allah akan memberikan kepada kita semuanya. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita semua.
Kalau Allah sudah cinta sama kita, apa yang kita mau pasti Allah kabulkan. Apalagi di bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Percaya apa enggak? Yakin apa enggak? Siapa yang mau menjadi wakil rakyat? Oh, enggak ada. Sini malu-malu. Siapa yang mau menjadi kiai? Siapa yang mau menjadi dokter? Ada 3 orang. Siapa yang mau menjadi insinyur? Siapa yang mau menjadi pengusaha? Ada 8 orang. Siapa yang mau menjadi polisi? Ada 1 orang. Siapa yang mau menjadi guru? Terus yang gak ngaco mau jadi apa? Mau jadi ya. Kalau mau jadi ngeri banget ya, aku namanya begitu kamu. Jadi ya, Masya Allah. Maka kita harus percaya ketika Allah cinta sama kita, Allah akan kabulkan doa-doa kita. Mana firman Allah? Allah tunjukkan melalui firman-Nya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum syukur. Jelas kalau kita mau sesuatu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya panjang umur. Ya Allah, mudah-mudahan di Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan ini membuat kita semakin dewasa. Ya Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semuanya dimudahkan urusannya. Jelas. Jadi kalau kita mau dirindukan oleh surga, oleh Allah, maka kita harus ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan 2 hal: dekat dengan Al-Quran, jalankan sunnah. Beres di situ, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa dan kesalahan kita. Insya Allah. Selesai. 1. Yang kedua, poinnya adalah al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Ketika Allah menghadiahi orang-orang yang dicintainya dengan surga, betul? Surga telah dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, betul? Surga disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang taat kepada Allah, betul? Maka surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, saumu Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka ketika Allah merindukan orang-orang yang berpuasa, Allah persiapkan kita semuanya menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Mau masuk surga, mau masuk neraka? Mau masuk surga, masuk neraka? Jawabannya kurang tegas. Ada yang nggak jawab, katanya saya bingung. Mau masuk surga umur amalannya belum banyak, mau masuk neraka nggak kuat. Mau masuk surga apa neraka? Surga. Maka yakin kalau mau masuk surga, pastikan Ramadan kita menjadi orang yang berpuasa dengan baik. Yang kedua, apa orang yang dipersiapkan oleh Allah untuk masuk surganya? Wa talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Saya tanya, sudah berapa juz ini Quran yang kita baca? 7 juz, 5 juz. Ada yang pegang HP, Ustadz saya bukan main HP tapi pegang baca Quran melalui HP. Ternyata ada juga yang begitu. Baca Quran, baca pendekat. Baca Quran, mau dirindukan oleh Allah, mau dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang kedua adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, apa yang dirindukan oleh surga, yang dipersiapkan oleh Allah. Yang ketiga adalah orang-orang yang wahafidin lisan. Apa itu? Orang yang menjaga lisannya. Awas, hati-hati. Kadang kita nggak sengaja ngomongin orang, teman kita nyenggol duluan. Tahu banget tuh, semalam kenapa nggak tunggu? Tahu tuh dia udah janjian tapi nggak datang.
Dasar yang dipercaya dia orangnya gombal. Senggol dikit kita akhirnya kejebak ngomongin orang. Hati-hati. Ibu-ibu juga begitu Pak. Kita ternyata awal mulanya beli sayur, ternyata sayurnya sudah dibeli, ngomongin orangnya udah berhenti. Maka hati-hati. Wahafidil lisan, kita harus menjaga lisan kita. Kenapa orang berpuasa itu diam itu lebih baik daripada berbicara? Karena diamnya orang berpuasa itu berpahala daripada ngomong dia menyakiti hati orang lain. Jalan-jalan ke Palembang, jual durian di pinggir jalan. Hidup mau menjadi senang, harus saling jaga perasaan. Gitu, tepuk tangan dong. Wah, lisan, jaga lisannya. Ngomong jangan asal berebet kayak berdoga. Siapa yang di rumahnya suka berantem sama adiknya? Siapa tahu lah. Siapa yang di rumahnya suka berantem sama kakaknya? Gara-gara rebutan kerudung. Laki-laki rebutan sendal. Sendal kurang ajar, sendal kakak dipakai di tim aja. Siapa yang di rumahnya suka ngomelin orang tuanya? Awas Lebaran saya mau beli baju di diskon. Harganya berapa? 750.000. Baju sapi, iya. Kenapa? Karena ada lampunya bajunya. Allah Akbar. Siapa yang suka ngomongin guru? Kamu ketahuan. Mau tunjuk apa dipegang orangnya? Ya Allah, kita istighfar. Mudah-mudahan kesalahan dan dosa kita Allah ampuni di bulan yang mulia ini. Wahafidil lisan, jaga lisan. Yang keempat, yang dirindukan oleh Allah untuk dimasukkan kepada surganya Allah adalah Mereka mut'imul ji'an, bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Saya tadi dengar ada kegiatan baksos, katanya luar biasa. Mudah-mudahan baksos yang diberikan, baksos yang dikeluarkan, baksos yang dilaksanakan senantiasa menjadi jariah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi bagaimana kita ingin menjadi pelajar yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dirindukan oleh Allah, Allah persiapkan surga dan kebahagiaan untuk masa depan kita. Kalau kita sudah dipersiapkan masa depan yang baik, maka kita tidak menjadi manusia madsu, masa depan suram. Tapi kita adalah orang yang senantiasa dijadikan oleh Allah qad aflahal mu'minun, orang yang berbahagia karena kita beriman kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Angkat tangannya, kita berdoa kepada Allah. Kalau yang punya hajat, kalau yang punya keinginan, bayangkan, sebutkan, insya Allah Allah akan kabulkan. Karena di bulan ini Allah janji, barang siapa yang meminta doa kepada Allah, Allah kabulkan. Kita berdoa kepada Allah. Pak Kiai berdoa kepada Allah, Bu Guru berdoa yuk. Ayo, anak-anak kita berdoa ya. Adik-adik berdoa ya. Kalau doa itu salah satu syaratnya adalah bagaimana kita harus khusyuk. Khusyuknya jangan ngantuk. Ustaz, saya mau tidur jam 2:30. Saya tidur 2:30. Ada jadwal sebenarnya di Bogor. Tapi karena memang dipanggil sama Pak Kiai, guru saya, maka yang pertama saya harus datang ke sini. Yang kedua, setelah saya tinjau ulang jadwal di Bogor tidak ada undangan. Jadi saya pilih di sini. Al-hadiyya wa ala kulli niyatin sholihah.
li'ajli salamah wal barakah hasil maqasidana wa balligh muradana khususan lissahibi niyah wa lissahibil hajah jamaah fi SMA Negeri 1 Kota Serang li'ajli salamah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat tangan karena doa itu adalah kita butuh kepada Allah. Angkat tangannya karena doa itu kita butuh kepada Allah. Salah satu doa yang dikabul, kita bersihkan niat kita. Oleh karena itu kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wal ashabil huquqi wajibati alaihim. Kalau yang mau ingin kebaikan, bayangkan kebaikan apa yang diinginkan. Kalau mau menyesali perbuatan buruk, bayangkan agar perbuatan buruk itu Allah segera hapus dan tidak berdampak, tidak baik dalam diri kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in. Allahumma amin ya mujib as-sa'ilin ya mudal abidin ya arhamar rahimin. Allahumma afir li dambi wa wasim li fi dahri wa barik li fi rizki. Allahumma inna as'aluka al-afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Tuftahu lana baba ridha wa taysir wa tughlaqu 'anna baba syarr wa ta'shir. Wa takunu li waliyya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. A'tif qulubana ya Allah, a'tif qulubana ya Allah, a'tif qulubana ya Allah. Biqaulan sarha. Ya Allah, pada pagi hari menjelang siang ini kami berkumpul, bertemu, bersimpuh, bermunajat kepadamu ya Allah, dengan guru kami, dengan kepala sekolah kami, dengan murid kami, dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara kami, dengan orang-orang yang kami cintai. Tidaklah lain, tidaklah bukan, di bulan yang mulia ini kami mengangkat tangan, meminta ampunan kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami. Kami sadar banyak hajat dan keinginan kami tidak tercapai karena kami masih banyak dosa. Kami sadar kami masih belum taat kepada Allah. Kami sadar banyak kemaksiatan yang kami lakukan. Maksiat hati, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat anggota badan, maksiat kita kepada Allah, maksiat kita kepada Rasulullah, maksiat kita kepada orang tua, maksiat kita kepada guru-guru kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, Engkau telah berjanji akan mengabulkan seluruh doa-doa orang yang berdoa. Maka pada pagi hari menjelang siang ini kami berdoa kepadamu ya Allah, ampunilah dosa kami. Kami telah banyak berbuat salah, kami telah banyak berbuat khilaf, kami telah banyak berbuat maksiat, kami telah banyak menjadi orang yang tidak taat. Ampunilah dosa kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah, kami bisa membayangkan bagaimana orang tua kami kerja keras banting tulang sampai mukanya keriput, kulitnya keriput, fisiknya menciut. Dengan penuh kepenatan mereka kerja keras untuk memberikan nafkah kepada kami, untuk memberikan uang jajan kepada kami, untuk memberikan motor agar kami bisa bersekolah, untuk membelikan banyak hal tentang kebutuhan kami. Ampunilah dosa orang tua kami. Sehatkan mereka ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah. Kita bisa membayangkan wajah orang tua kita. Sehatkan mereka ya Allah. Jangan kau wafatkan mereka sebelum kami membahagiakan mereka. Kami tidak kuat seandainya kami belum bisa membahagiakan mereka. Mereka wafat duluan ya. Memang itu adalah takdirmu, tapi pada bulan yang mulia ini kami minta kepadamu ya, jangan wafatkan mereka
sebelum kami memberikan kebahagiaan kepada mereka, membuat senang hati mereka. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami. Bisa saja orang tua kami berdosa gara-gara membela kami. Ampunilah dosa orang tua kami. Ampunilah dosa guru-guru kami, ya Allah. Guru kami yang rela mengorbankan keluarganya karena membela muridnya. Guru kami kadang tidak taat kepadamu gara-gara melayani kami, muridnya, mendidik kami, mengantarkan kami, membina kami, mengajari kami. Bisa saja guru kami itu bermaksiat karena kesel melihat tingkah laku kami, ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami, ya Allah. Berikanlah kelapangan rezeki kepada mereka, berikanlah kesabaran kepada mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka. Jadikanlah amalannya menjadi amal jariah agar mereka senantiasa Kau masukkan dalam surga. Ampunlah dosa teman-teman kami, ya Allah, yang sering kami bully, yang sering kami ejek. Kami sering tertawa ketika melihat mereka terhina. Ya Allah, betapa niscaya kami. Ampunlah dosa kami, ya. Dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa teman-teman kami, dosa orang-orang yang beriman. Ya Allah, di bulan yang mulia ini jadikanlah kami orang-orang yang dikabulkan doanya. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh. Jadikanlah kami anak-anak yang baik. Jadikanlah kami anak-anak yang senantiasa dekat dengan kebaikan. Jadikanlah kami anak-anak yang taat kepada-Mu. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, yang batil itu batil. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Jalan-jalan ke sawah luhur. Di sawah luhur masih banyak sawah. Kita doakan semuanya pada akur. Guru murid akur, insya Allah sekolahnya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkah ya. Pak sebutkan.